Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Nia Niscaya. Selamat pagi Ibu. Selanjutnya, yang terhormat, Direktur Komunikasi Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Diah Paham. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat, rekan-rekan mitra yang telah hadir baik secara online maupun offline, dan tentunya seluruh rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dengan sehat walafiat, tentunya dalam acara Wonderful Day with Wonderful Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian biar lebih semangat lagi. Sebelum kita melaju ke agenda yang pertama, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dipersilahkan duduk kembali kita. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Nia Niscaya. Kami persilahkan. Bunga menguntung makan sayur kailan. Assalamualaikum Bapak Ibu mitra sekalian. Tepuk tangan buat yang buat tuh Pak Dedi kayaknya. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, salam sehat, dan salam wonderful Indonesia. Yang terhormat Pak Wahyudi yang kebetulan duduk di samping saya, BIVV Mass Funding Division Pak ya dari BRI, kemudian Pak Tria dari Elemen datang ya, Pak Tria Permana, Head of Creative Marketing Elemen Bike. Oh, belum ada ya. Kemudian Mas Aryo dari Head of Public Affairs Strategic Project Grab Indonesia, ini yang mitra yang sudah melakukan co-branding bersama kita dan nanti mungkin akan memberikan testimoni. Terima kasih sekali Pak atas komitmennya untuk sama-sama menjaga brand equity dari brand yang Bapak Ibu wakili juga bersama Wonderful Indonesia. Dan terima kasih untuk tim saya, Ibu Diah, Pak Dedi yang telah menyiapkan acara ini. Ibu Diah di sana, karena tertutup semua saya juga agak kemana ya Ibu Diah. Gak apa-apa dipakai. Kemudian ada Ibu Ngani, terima kasih Bu Ngani, ini adalah Sesdap. Jadi sebetulnya yang pegang uang anggaran secara besar itu ada di Bu Ngani, yang ngeplot. Kemudian juga Bapak Ibu dan pimpinan mitra co-branding lainnya, para media dan hadirin sekalian. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan sampai pada hari ini dan bisa menghadiri acara ini.
dengan title kita bilangnya Wonderful Day with Wonderful Indonesia and with wonderful people like you all. Boleh dong tepuk tangan ya Bapak sekalian. Hadirin yang kami muliakan, pandemi COVID-19 telah berimbas pada penurunan perekonomian nasional, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kami kira sektor pariwisata ada yang paling terpuruk dan related ya, tentunya termasuk transportasi, dan recovery-nya juga mungkin yang paling lama dibanding sektor lain. Karena memang by DNA pariwisata itu adalah pergerakan, sementara COVID itu nggak boleh bergerak. Jadi kebayang Bapak Ibu, dan saya pikir pemerintah sekarang sudah melakukan beberapa langkah karena memang kita dihadapkan pada pilihan yang untuk menekan penyebaran COVID, tetapi juga untuk menjaga hangatnya mesin perekonomian. Salah satunya kalau untuk sektor pariwisata adalah dengan adanya sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Sustainability, dan juga herd immunity, kita semua divaksin, dan tentunya prokes. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita hidup di new normal, dan termasuk dengan kolaborasi. Jadi memang kita harus adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam program seperti hal yang kita lakukan, yaitu yang kita bilang dengan co-branding, dengan konsep yang tetap sama, yaitu secara bersama-sama kita memajukan dan memperkuat brand pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, serta brand mitra yang berkolaborasi dengan menggunakan kekuatan masing-masing dalam bentuk in-kind atau cashless atau zero cash. Brand Wonderful Indonesia saat ini telah menduduki peringkat ke-40 dunia versi Travel and Tourism Competitiveness Index, yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam daftar 100, dan kita alhamdulillah ke-40, dan negara tetangga pun itu dari sisi ranking masih di bawah Wonderful Indonesia. Dan untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak dan industri untuk memastikan terus bahwa peringkat Wonderful Indonesia terus meningkat. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa kemajuan ekonomi sebuah negara mayoritas itu diukur berdasarkan sektor TTI-nya, tourism, trade, and investment, sehingga perlu selalu dilakukan inovasi guna menunjang hal tersebut. Kolaborasi kemitraan co-branding sebagaimana kami sampaikan ini adalah merupakan salah satu wujud dari inovasi yang kita bangun bersama. Terima kasih, saya punya tim Exos ini Mas Binol yang mendampingi untuk program ini. Terima kasih Mas Binol atas membuka peluang. Boleh tepuk tangan untuk Mas Binol, the man behind dalam program ini. Dan sebagai kalimat penutup Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan harapan yang besar agar kolaborasi ini dapat meningkatkan brand equity masing-masing yang berujung pada peningkatan citra dari brand Wonderful Indonesia dan para mitra dengan berbagai inovasi, aktivasi yang kreatif dan unik. Selain itu, saya juga mengucapkan selamat kepada para mitra baru yang mulai bergabung, dan terima kasih sekali lagi kepada mitra yang sudah bergabung untuk kolaborasi bersama memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Khususnya pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan 15 perusahaan yang bersedia hadir secara online maupun offline, yang selanjutnya akan menjadi mitra co-branding Wonderful Indonesia, yaitu Visa Worldwide. Boleh tepuk tangan untuk Visa Worldwide. AirAsia, ada Ibu Vera, cewek CEO-nya, pesawat terbang keren ya. Terima kasih Ibu Vera. Kemudian Parador, ini teman lama. Kemudian Visual Anak Negeri, ada ya tangan. Kemudian Ice Cream, ya, tapi Genpi. Oh, terima kasih. Pegi-pegi dengan oranyenya lumayan Mas, kelihatan dari panggung, tapi itu one of my favorite color. Kemudian Assist, ada ya. Nah, kemudian Pergi Kuliner, ya, terima kasih. Unilever Indonesia, ada ya. Nutragen, Sasa, Ganda Food, Sarden Asasi, serta Airbnb. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan ada sedikit pantun, sekarang saya mau menutup dengan pantun kembali. Jangan lupa bilang cakep ya. Tetap. Lari pagi hari Minggu bersama Donna Agnesia. Cakep. Tepuk tangan untuk seluruh mitra co-branding Wonderful Indonesia. Satu lagi ya. Pergi kerja dari pagi hingga petang. Cakep. Pakai kemeja dan jangan lupa pakai sepatu.
Untuk Bapak, Ibu, dan mitra yang sudah datang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ekraf Republik Indonesia, Ibu Nia Niscaya. Ibu, sedikit kalau Ibu tadi pantun, kalau saya mau kasih Ibu komplimen. Ibu tahu perbedaan matahari sama Ibu Nia? Apa Bu? Tahu nggak Bu? Tahu nggak Bu? Tahu nggak Bu? Kalau matahari kalau udah siang itu kesiangan, kalau Ibu Nia itu kesayangan. Ya, dia tepuk tangan dong semuanya. Yang lebih hangat lagi Bapak Ibu sekalian ya, walaupun acaranya serius tapi kita bawa dengan santai biar semuanya tetap semangat sampai dengan selesai. Oke, kali ini berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu sharing session yang pertama. Untuk itu saya mengundang Saudara Budi Rizanto Binol sebagai moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya tidak formal, karena kita akan ngobrol-ngobrol sekilas tentang kemitraan co-branding itu apa. Tapi saya nggak mau sendirian, saya harus punya partner. Kebetulan partnernya saya mau mengundang Ibu Tia. Sebetulnya kita harus memahami Mas bahwa di sekarang ini kita nggak bisa kerja sendirian. Semua harus berkolaborasi, harus bersinergi. Kami sangat yakin bahwa kami punya resource, teman-teman punya resource. Kalau kita kolaborasikan, itu akan menjadi kekuatan lebih besar. Dan kenapa mau branding? Karena memang kita punya brand namanya Wonderful Indonesia. Jadi kita pengen mulai kerjasama itu dengan melakukan kerjasama co-branding dengan tujuannya meningkatkan awareness, brand equity atau Wonderful Indonesia dengan mitra mitra. Dan satu hal yang prinsipal adalah kita dengan para mitra adalah partner. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, kita duduknya sejajar. Ini ada batas ya Bu kolaborasinya Bu? Limitless. Selama itu kita lakukan sesuai dengan pakem-pakem kita, brand guideline kami dan juga brand guideline mitra, kita akan mengkolaborasikan mitra-mitra yang ada di Wonderful Indonesia dengan berbagai mitra yang ada, yaitu tadi one to many. One to many ya Bu? G2B banyak. B-nya banyak ya Bu? Programnya terbatas nggak Bu? Programnya kami sangat membuka, menampung ide-ide dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ide kreatif itu ada di mana aja Mas. Jadi kami sangat terbuka, khususnya buat aktivasi. Jadi kami sangat terbuka. Offline dan online boleh Bu? Offline dan online, yes. Hybrid? Hybrid, betul, kombinasi. Kombinasi boleh? Kombinasi boleh. Kepada Ibu bisa didengerin ya, bahwa kolaborasinya nggak hanya kami dengan Bapak satu, tapi juga bisa dengan kami dengan banyak. Janganlah membatasi pemikiran kita, karena apapun dengan kemitraan co-branding ini bisa dilakukan. Bahkan kalau Bapak Ibu berpikir tidak mungkin, bagi kami sangat mungkin. Dan Bapak Ibu sekalian, kita berlanjut lagi ke sharing session yang kedua. Untuk itu saya mengundang Saudara Aditya Warman sebagai moderator. Kami persilakan. Waduh, ada apa nih? Mas Adit bawa sepeda. Ya, cakep. Helmnya yang cakep Mas Adit. Aduh, cakep ya sepedanya Mas Adit. Ya, terima kasih. Kenapa saya bawa sepeda ini? Saya nggak mau kalah dengan Pak Menteri, dengan Ibu Nia, dengan Pak Kedubes RI di UK dan juga Pak Menkes yang senang bersepeda. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mitra yang hadir secara online maupun calon mitra yang hadir offline di sini. Ibu Nia Niscaya, Pak Yudi, Bu Dia. Jadi di sini ini adalah salah satu contoh produk hasil kerjasama co-branding Kemenparekraf dengan Elemen Bike. Jadi Elemen Bike ini memproduksi beberapa sepeda dengan desain dan juga logo Wonderful Indonesia, desain dari beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, ini Elemen Bike, ini salah satu aktivitas kita. Kebetulan kita bersepeda dengan Pak Menteri, dan ini juga merupakan kolaborasi. Tadi sempat disinggung di sesi sebelumnya,
salah satu keyword dari Pak Menteri adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah tercipta dari Elemen Bike dan Tiket.com. Jadi ini kita sempat melakukan sepeda santai dengan Pak Menteri dengan helm yang saya pakai ini. Silakan saya undang ke depan Mas Tria dari Elemen Bike, Pak Wahyudi dari BRI, dan terakhir Mas Aryo dari Grab. Jadi karena udah disinggung, ini kita buat yang edisi Elemen Bikes Jawa Tengah. Ini kita produksi sebanyak 2000, dan kita juga ada produksi juga untuk yang edisi Bali sebanyak 1000 unit. Setelah itu juga ada yang Sulawesi baru launching itu 1000 unit, dan ada next project lagi untuk yang DKI Jakarta serta 5 destinasi super prioritas buat Kemenparekraf ya. Kemungkinan untuk yang Jakarta akan launching di awal Oktober. Kalau 5 DSP menunggu ya Mas ya. Gitu mungkin. Sesuai dengan tagline kami, sepeda dengan berbagai cerita. Maka dari itu kita keluarin sepeda edisi Nusantara gitu. Kita salah satu partner co-branding atau mitra co-branding yang cukup tua gitu ya. Karena mungkin dari pertama ada inisiatif untuk co-branding ini, saya waktu itu ya setuju dan langsung bergabung di tahun 2017. Kita dengan produk awalnya waktu itu adalah kartu kredit BRI Wonderful Indonesia, yang mana ada desainnya adalah destinasi-destinasi prioritas yang ada di Indonesia sebanyak 5 waktu itu, dan terus dikembangkan terus-menerus sampai dengan sekarang masih berlanjut. Pengembangan terakhir desainnya adalah dengan Labuan Bajo, salah satu destinasi super prioritas juga di Indonesia. Dan yang baru saja kemarin tahun lalu ya, tahun ini bulan April kemarin ya, kita luncurkan di Bali. Kita kerjasama untuk kartu debitnya dan dalam konteks tabungan wisata Nusantara, yang pada dasarnya adalah target marketnya adalah untuk siswa-siswa SMP, SMA yang akan melakukan dharma wisata gitu ya ke luar kota. Kita fasilitasi dengan tabungan yang sifatnya adalah seperti cicilan, jadi bisa setiap bulan nabung dengan nominal yang tetap gitu, dengan dilengkapi dengan fitur asuransi yang memudahkan nanti dari siswa-siswa ini untuk merencanakan liburannya, bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Kebetulan kita sudah punya partner sekolah, itu ada 1.500-an lebih sekolah SD, SMP, yang ini menjadi target market utama kita untuk pemasaran tabungan wisata Nusantara dengan kartu debitnya Wonderful Indonesia. Kartu debitnya ini juga dengan logo atau dengan desain destinasi wisata yang ada di Indonesia juga. Jadi awalnya memang kolaborasi dengan Kemenparekraf ini banyak di tourism shelter. Jadi waktu itu kita memang baru beroperasi di beberapa bandara di Indonesia. Kemudian pada saat awal-awal juga banyak mendigitalize transportasi lokal ya waktu itu. Kalau ingat ada Bajai, kemudian Andong di Yogyakarta gitu kan di awal-awal tahun. Kemudian berkembang ke sini banyak sekali, bukan hanya pariwisata, namun ekonomi kreatif juga kita banyak berkolaborasi. Utamanya kita fokuskan memang di 5 destinasi pariwisata super prioritas ya. Di awal tahun ini kita menggarap Danau Toba waktu itu. Memang fokusnya adalah pemberdayaan UMKM lewat campaign Beli Kreatif Danau Toba. Cuman pada saat yang bersamaan kita juga melakukan campaign bersama untuk pariwisata di Danau Toba ya. Jadi activation yang kita lakukan dengan Kemenparekraf ini juga bukan lumayan, bagus banget gitu ya. Banyak bantuan dari Kemenparekraf dari sisi digital activation, social media dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang terakhir kita kemarin melakukan training bareng untuk mitra-mitra pengemudi kita di Borobudur, di Magelang. Itu banyak sekali dapat support dari Kemenparekraf, melakukan training mitra kita sebagai travel ambassador ya. Jadi selain disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi ini, jadi mitra-mitra pengemudi kita, pelaku usaha
pariwisata dan juga merchant-merchant GrabFood kita juga dibekali dengan training yang berisi travel ambassador. Jadi memang sangat berguna untuk mitra-mitra kita sehingga mereka bisa melayani pariwisata ke depan dengan lebih baik. Dan berlanjut ke sharing session yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kalau dari tadi moderatornya adalah laki-laki, kali ini saya mau undang moderator berikutnya, yaitu Saudari Kista Sana Numan untuk memandu sesi sharing session yang ketiga. Kami persilahkan. Parador Hotel & Resort ini adalah hotel management company yang tergolong masih muda. Jadi tahun 2012 establish, dan establish ini bukan dan tidak lain adalah sebenarnya satu, secara bisnis itu memang karena kami ini a division of Paramount Enterprise secara grup besarnya, itu tentunya adalah satu secara bisnis pasti itu untuk recurring income. Tapi pada waktu itu ada satu tujuan yang sebenarnya juga yang kami selaraskan dengan rencana jangka menengah dan panjangnya kementerian atau pemerintah, yaitu bagaimana untuk memajukan Indonesia. Kalau tadi di sesi kedua sebelumnya disampaikan pariwisata nasional, saya sih jujur ya, saya selalu biasanya adrenalin saya kalau ini gitu ya, apalagi Wonderful Indonesia ini gitu ya, kalau saya hubungkan, misalnya kayak saya sebutkan Truly Asia, oh pasti Bapak Ibu semua adrenalinnya langsung kenceng nih gitu. Jadi nasional tapi menjadi internasional. Saya yakin itu yang menjadi itu yang menjadi cita-cita kita semuanya. GENPI merupakan akronim dari Generasi Pesona Indonesia. Ini adalah satu komunitas, dan sesuai apa yang disampaikan Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno, bahwa GENPI saat ini adalah komunitas pariwisata terbesar dan teraktif di Indonesia. Dan pada bulan Agustus dan September ini kami melakukan kolaborasi dengan GENPI di daerah. Saat ini ada 34 provinsi dan juga 211 kabupaten kota di Indonesia. GENPI established dari tahun 2016 dan ini juga prakarsa dari Kementerian Pariwisata. Terima kasih untuk Kementerian Pariwisata. Dan saat ini GENPI sangat aktif di media online melalui tagar kami optimis dan bergerak. Di era pandemi ini justru kami memang merasa harus bangkit, dan kami sebagai komunitas, sebagai satu entitas dari Pentahelix Pariwisata justru harus ada dan bangkit di awal pandemi gitu. Dan harapan kami sebetulnya ketika berbicara what next, GENPI setiap hari memproduksi banyak konten, khususnya juga untuk media sosial, dan melalui konten inilah kami men-sharing terkait dengan logo Wonderful Indonesia dan how to proudness untuk bangga pariwisata Indonesia dan di Indonesia saja. Saat ini member kami ada di seluruh Indonesia dan jumlahnya lebih dari 20.000, dan mungkin bisa dicek melalui hashtag GENPI. Ada sekitar 335.000 hashtag yang sudah established di media sosial Instagram. Dan untuk aktivitas komunitas bisa dicek di GENPI Indonesia, dan untuk media promosi kami ada di Instagram @wonderful.indonesiaku. Dan saat ini juga kami memiliki berbagai kerjasama dan juga hal-hal aktivitas yang dilakukan. Khususnya kami juga ada kegiatan seperti Goes to Campus secara virtual, lalu juga ada bincang milenial dan sebagainya. Dan alhamdulillah kami sudah ada MOU dengan 70 universitas di Indonesia. Dan ini harapannya akan membentuk CRO juga untuk para mitra, bukan hanya untuk kami. Jadi kalau ada mulai terpikirkan para brand-brand mitra lainnya untuk bekerja sama, karena itu kita ingatkan kembali bahwa brand Wonderful Indonesia adalah milik kita bersama, dan kita mentargetkan untuk para mitra saling berkolaborasi antara satu sama lainnya. Pertama, saya mengucapkan have a nice day. Ini adalah logo dari perusahaan kita, have a nice day semuanya. Jadi kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang es krim dengan brand kita adalah Ice. Ya, brand kita adalah Ice, dan kita sudah ada di Indonesia ini sudah 6 tahun. Jadi kami adalah FMCG, dan saat ini kami sudah memiliki 3 pabrik di Indonesia, di Bekasi, Mojokerto, dan juga Semangke, Sumatera. Dan selain Indonesia,
Nah, ini juga yang kami harapkan bisa membantu membangkitkan pariwisata Indonesia setelah COVID-19 ini adalah produk kita juga telah diekspor ke 4 negara, di mana adalah Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Tentu saja dengan co-branding, dengan logo Wonderful Indonesia, kami harapkan selain masyarakat Indonesia sendiri mengenal pariwisata Indonesia, masyarakat-masyarakat yang konsumen ais di negara Asia Tenggara khususnya juga bisa mengenal Wonderful Indonesia. Kita ini mengeluarkan ais Prambanan dan ini mengedukasi masyarakat Indonesia, dan juga nanti kalau kita ekspor keluar, kita juga akan perkenalkan warisan budaya Indonesia. Perwakilan dari visual anak negeri yang ini makanya saya bilang tadi mungkin bisa dikerjasamakan, karena visual anak negeri sendiri adalah salah satu keunggulannya adalah VR tour dan juga VR video, bukan cuma udara, darat, tapi juga bisa dari bawah laut. Sangat menarik. Dan salah satu yang membuat saya sangat tertarik adalah karena visual anak negeri sendiri memfokuskan bukan hanya sekedar teknologi, tapi juga konten di balik lokasi-lokasi yang dikunjungi dan telah dibuatkan videonya. Nah, bisa langsung Bapak Norman untuk menceritakan apa yang akan dilakukan ke depannya dan gimana nanti kita semua mungkin bisa bekerja sama untuk ke depannya. Terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih banget nih kepada pihak Kementerian Pariwisata. 7 tahun lamanya saya menunggu momen ini, Bu. Terhalang COVID waktu itu Ibu. Kepada Bu Dia juga yang sangat sabar waktu itu, membimbing saya juga dan teman-teman juga di Visual Negeri. Cerita sejarah Visual Negeri ini sebenarnya di dunia pariwisata sudah kurang lebih 20 tahun terlibat. Waktu zaman kami masih kuliah juga di Jogja dulu, tapi terlibat di pariwisata seni. Kita juga waktu itu garap konsen-konsen tur keliling Indonesia, dan di situ kita mengenal Indonesia, budayanya dan masyarakatnya. Kemudian pada tahun 2009 juga kita pernah melahirkan sebuah karya dan majalah namanya WCT. 2006 waktu itu konsepnya recovery Jogja, karena Jogja kena bencana gempa dahsyat. Saat itu kita mengeluarkan majalah namanya WCT untuk mempublikasikan bahwa Jogja sebenarnya recovery baik-baik saja. Dan kita berevolusi 7 tahun sebelum 2001 ini, sebelum COVID juga sebenarnya kita sudah terbiasa dengan istilah virtual. Dan di Indonesia istilah virtual itu baru virtual tour itu baru booming saat COVID. Tahun sebelum itu kita udah coba menelaah. Yang kami telah di digital adalah Visual Negeri adalah konsep virtual reality. Virtual reality ini adalah produk baru. Katanya baru, sebenarnya udah lama dari 1929 udah digunakan sama Amerika dan berapa kali digunakan sama Airbus untuk kebutuhan edukasi, training. Selama 7 tahun itu kami lebih cenderung untuk meriset dan mengkaji pemanfaatan virtual reality di Indonesia. Salah satunya adalah pemanfaatan untuk dunia pariwisata. Saya coba presentasikan dari sini. Selama 7 tahun itu kami tidak ada namanya mencoba menawarkan produk ini ke semua pihak. Kami benar-benar mengkaji, meriset bagaimana pemanfaatannya. Dan 2 tahun 2019 akhir, hikmahnya dari COVID, akhirnya edukasi tentang virtual reality ini naik. Itu salah satu hikmahnya, sehingga edukasi kami terhadap pemanfaatan virtual reality ini di Indonesia itu termasuk cukup cepat, dan dalam jangka waktu 20 tahun kami sudah memproduksi sebanyak 120 lokasi konten di Indonesia. Awal-awal kami membangun ini adalah sangat sulit untuk mengenalkan produk ini ke masyarakat, ke government ataupun ke swasta. Kebanyakan ditolak karena mereka katanya kami belum butuh produk ini. Tapi sebenarnya produk virtual reality ini tidak ada yang butuh, government pun tidak butuh, pihak swasta nggak butuh. Tapi bisa kami jelaskan yang membutuhkan ini adalah masyarakat, konsumen. Kenapa? Karena masyarakat
konsumen sekarang sangat membutuhkan informasi yang valid. Semakin kita menyajikan informasi yang baik, itu akan mempengaruhi perilaku mereka terhadap kebutuhan mereka sendiri untuk mengambil keputusan. Dan produk virtual reality ini adalah salah satu konten digital yang bisa mengelaborasikan banyak data. Selanjutnya saya coba jelaskan gambaran tentang produk virtual reality. Ini. Jadi virtual reality itu adalah konten 360 yang dapat mensimulasikan suatu lingkungan dan dapat mengelaborasikan data tambahan seperti teks, gambar, foto, video dan lain-lain. Misalnya di sini kita memvideokan atau memfoto lingkungan dengan 360 dan objek-objek ada di sini atau person-person ada di sini itu bisa dimunculkan informasinya. Misalnya di sini ada foto Ibu Nia, nanti Ibu Nia bisa diklik ini beliau siapa, pengalamannya seperti apa, atau video profil beliau juga bisa ditampilkan. Saya langsung aja ke contoh produk. Ini adalah salah satu konten yang pernah kita bikin 3 tahun yang lalu di Jakarta. Menggunakan gambar 360 dan kita menggunakan transisi siang dan malam. Dia disebut imersif karena dapat mensimulasikan lingkungan secara full. Ini kita bikin dengan ketinggian kurang lebih 60 meter dan sedikit informasi bahwa untuk pengambilan gambar ini kami tetap menggunakan izin dengan Angkatan Udara, dengan pihak Kementerian Perhubungan juga. Karena dalam penerbangan untuk pengambilan tik gambar ini kita juga mengikuti regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah Indonesia. Jadi sekali lagi kami juga pengambilan gambar ini tidak sembarangan. Kami juga mempunyai pilot-pilot yang yang sudah punya lisensi juga dari Angkatan Udara. Dan pengalaman kami saat ini sampai hari ini kami juga berjalan dengan Kementerian Pendidikan. Itu kita sudah menggarap sekitar 8 situs purbakala di Indonesia. Ternyata Indonesia luar biasa. Dan saya sangat bersemangat waktu itu sering berdiskusi sama Ibu Dia. Indonesia ini sebenarnya tidak perlu dipromosikan lagi. Kenapa? Karena semua orang udah tahu Indonesia sebenarnya. Tetapi yang kurang orang banyak tahu adalah narasinya. Apa yang ada di Indonesia ini? Kalau ngomong Indonesia semuanya udah komplit, tapi narasinya kurang. Harapan kami dengan adanya virtual reality ini, kita bisa narasi atau storytelling. Dengan itu kami berinisiatif membuat program namanya Indonesia Virtual Tour, dan ini sudah 3 tahun kami jalanin. Indonesia Virtual Tour adalah sasaran kami adalah pariwisata Indonesia. Dan konten-konten tersebut harapan kami tidak hanya untuk digunakan untuk informasi atau promosi, tetapi juga bisa digunakan untuk edukasi ke anak-anak sekolah. Saya juga kurang lebih 4 bulan yang lalu cukup kaget dapat testimoni dari video-video anak sekolah yang ada di Indonesia. Sampai di Perancis kami mendapatkan testimoni bahwa mereka senang di Indonesia ada konten virtual tour museum-museum dan tempat pariwisata. Dan terakhir kami coba kasih informasi berikut program Indonesia Virtual Tour kami sebagai referensi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa sambil diceritain aja mungkin Pak. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, Indonesia Virtual Tour ini sasaran kami adalah pembuatan pariwisata virtual tour dengan basic teknologi virtual reality kawasan pariwisata Indonesia dan pembuatan virtual tour untuk seluruh ibu kota provinsi Indonesia. Dan saat ini kami telah memproduksi 2 kota di Indonesia, yaitu kota Jakarta dan kota Palembang. Nextnya kami akan memproduksi kota Bandung dan kota Jogja. Kami sudah membangun juga kerjasama dengan dinas-dinas provinsi yang ada di Indonesia. Dan salah satu programnya lagi adalah pembuatan pariwisata kawasan pariwisata di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Itu ada 34 provinsi. Dan kami sangat membuka peluang untuk kerjasama dengan pihak swasta sebagai sponsorship atau
pihak-pihak vendor untuk menjadi salah satu partner kami di setiap provinsi. Kemudian dalam pembuatan konten ini kami akan mempromosikannya di platform kami yaitu indonesiavirtualtour.com dan bisa diakses secara gratis sama semua pihak untuk kebutuhan informasi, pendidikan dan edukasi. Harapannya tadi Ibu Nia juga sempat ngomong bahwa brand Wonderful Indonesia masuk 40 besar ya. Saya yakin dengan Wonderful Indonesia punya konten virtual reality ini akan menerobos menjadi 10 besar, Bu. Ya. Karena di Indonesia, karena di dunia baru ada beberapa negara yang menggunakannya. Bukan negara sebenarnya, beberapa kota. Dubai mempunyai 30 Dubai, Sydney, London, New York dan Singapura. Dan saya pernah sampaikan ke Pak Sandi waktu itu, kita pengen Indonesia adalah negara pertama yang mempunyai virtual tour di dunia dengan menggunakan basic teknologi virtual reality, dan saya sangat yakin Indonesia bisa melakukannya. Harapannya ini bisa memberikan efek kejut ke dunia. Kenapa? Di saat pandemi Indonesia bisa melahirkan konten virtual reality yang mempromosikan pariwisata Indonesia secara menyeluruh. Saya yakin akan memberikan efek kejut yang luar biasa. Karena kita tidak bicara kota Jakarta, tapi kita bicara seluruh Indonesia, dan ini sudah kami lakukan selama 7 tahun untuk merisetnya, dan kami percaya diri ini bisa diaplikasikan dengan baik. Makanya kami sangat berharap kolaborasi ini bisa memberikan dukungan yang baik terhadap program Indonesia Virtual Tour ini ke depan. Sekali lagi mungkin ini momennya saya coba ke bapak-bapak ibu sekalian ada di sini, pihak swasta, pihak BRI atau AS atau Elemen atau Grab bisa menjadi sponsor untuk pembuatan virtual tour Indonesia. Mudah-mudahan setelah ada kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, mungkin ada kolaborasi kami juga dengan pihak swasta. Itu gambarannya. Terakhir, berhubung tuan rumah di sini suka berpantun, saya juga pengen semua bilang cakep. Saya tutup dengan pantun saya. Ke Sumedang beli tahu, ke Tanah Abang beli baju. Mari bahu-membahu untuk Indonesia lebih maju. Sekian, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu semua, sama pada pihak Kementerian Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi atas penjelasannya. Jadi buat kami percaya co-branding ini memang merupakan satu kekuatan yang besar, sehingga the more is the merrier gitu. Most importantly adalah bagaimana nanti implementasi ke depannya gitu, eksekusi ke depannya dan secara konsisten. Jadi kalau tadi pertanyaan yang mana yang lebih cocok, saya untuk yang di sini tadi banyak yang cocok nih Mbak gitu ya, baik dari industri makanan gitu ya, dan juga dari apa yang berhubungan dengan healthy conscious, itu sangat cocok sekali untuk hotel, dan kita bicara untuk new normal dan ke depannya. Jadi selama 6 tahun ini kami sudah membangun berbagai platform di media sosial. Karena kita melihat bahwa hingga hari ini media sosial masih menjadi sumber referensi paling favorit dari masyarakat Indonesia. Nah, Genpi siap mendonasikan media sosial ini untuk Wonderful Indonesia dan juga untuk para mitra co-branding, untuk sama-sama kita meningkatkan brand equity dan juga bagaimana untuk meningkatkan sisi komersialnya. Nah, yang sudah kami lakukan sebetulnya mungkin ada dari Sasa di sini atau dari Elemen Baik juga yang sudah pernah 2 kali kolaborasi. Bahkan Sasa sudah 2 tahun kolaborasi. Dari satu lomba saja kita mendapatkan ribuan konten, dan konten ini akan menjadi digital asset yang juga bisa digunakan secara bebas karena di Genpi free copyright. Jadi semoga dari Indonesia.travel dan juga Pesona ID_travel bisa menggunakan aset-aset dari komunitas untuk semakin meningkatkan dan menggaungkan Wonderful Indonesia. Sebenarnya kalau kita menawarkan kolaborasi atau kerjasama, kami telah memikirkannya gimana caranya membangun win-win solution dengan pihak-pihak lain. Pertama kali kami kolaborasi dengan government langsung tanpa budget, non budgeting bisa dibilang gitu loh. Saya sangat ngotot waktu sama Budi ya, segera kami anggaran dong gitu loh. Biar kenapa? Biar bisa ini dieksekusi dengan baik ke seluruh Indonesia. Kami juga pengen bahwa kolaborasi kami dengan pihak swasta ke pemerintah ini dan juga sama dinas-dinas lain di Indonesia bahwa di pusat juga telah berjalan dengan government. Kedua, kami juga membangun kolaborasi atau sponsorship dengan pihak swasta. Jadi di dalam konten kami nanti kami memberikan
area-area branding untuk sponsor yang akan membantu untuk pembuatan virtual tour di seluruh Indonesia. Branding juga kita itu adalah branding interaktif. Branding interaktif dalam bentuk apa? Kita punya video wall nanti yang bisa dimanipulasi, ada objek-objek yang bisa dimanipulasi dengan sponsor di situ. Misalnya kita lagi menggarap Danau Toba, siapapun bisa jadi sponsor. Kota-kota Indonesia siapapun jadi sponsor. Dan saat ini kami telah, salah satu contohnya adalah di Kota Palembang, kami lagi coba penjajakan kerjasama dengan dinas provinsi kota, dinas kota Palembang dengan BUMD setempat yaitu Bank Sumsel. Itu salah satu pilot project kami juga untuk menunjukkan bahwa daerah kami juga di daerah-daerah tidak mengandalkan dana anggaran APBD atau APBN. Kami juga berkolaborasi bahwa pemerintah juga bersama kami bisa mencari anggaran dari pihak-pihak swasta lainnya untuk membuat pembuatan virtual tour di Indonesia. Jadi sangat terbuka dengan pihak-pihak swasta nanti itu untuk bekerjasama dalam pembuatan konten virtual tour seluruh kota Indonesia ataupun seluruh tempat pariwisata di Indonesia. Dan untuk para konten kreator, ini di Indonesia masih sangat minim konten kreator virtual tour. Kami juga mempunyai program itu untuk pembinaan skill individu untuk mengenal untuk pembuatan konten virtual reality ini. Jadi sebenarnya Visual Negeri ini ada dua ibu sebenarnya, Bapak-bapak sekalian. Itu ada PT Visual Negeri dan ada Yayasan Visual Anak Negeri. Gitu. Tentu saja AIS itu sangat terbuka untuk kolaborasi dengan mitra-mitra dan rekan-rekan dari Wonderful Indonesia dan juga rekan-rekan mitra dari perusahaan-perusahaan swasta, baik itu komunitas atau hotel ataupun juga transportasi. Itu sangat terbuka sekali ruang untuk kerjasama dan banyak sekali yang bisa kita eksploitasi ya. Salah satunya misalnya dengan komunitas Gempi tadi kita bisa kolaborasi bagaimana jalan-jalan dengan virtual tour, kemudian bisa sambil menikmati ice klepon dan juga wisata di Prambanan sambil menikmati es krim 3D Prambanan. Jadi berkaitan dengan leadership buat saya itu lebih kepada kita harus mengenali dulu kita punya sense of purpose ya. Kenapa kita mau menjadi pemimpin? Karena kalau kita nggak mengerti itu, pemimpin itu tentunya Ibu Deputi mengerti dengan paham, tadi cerita dengan banyak sekali gitu, tantangannya luar biasa, naik turun. Jadi kalau kita nggak memahami sebenarnya kenapa sih kita mau jadi pemimpin, itu perjalanannya jadi susah gitu. Dan yang kedua adalah selalu be authentic. Apa adanya aja, be transparan. Kan dengan kita otentik seperti itu, tim juga akan melihat bahwa kita tulus, bahwa kita jujur, sehingga mereka mau follow. Karena tidak ada leadership tanpa followership. Gitu Pak. Oke. Paling gampang yang pertama adalah kita harus ingat kalau kita harus mematuhi protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya. Protokol mungkin ada yang 3M, ada yang 5M, silahkan. Ada yang 6M, mungkin akan ada 7M, 8M dan sebagainya. Tapi again setelah itu jangan lupa buka aplikasi begini. Nah, kalau sistem rating tempat-tempat kuliner Nusantara itu, makanan Indonesia apa aja yang paling populer ya di rating tertinggi itu Pak? Kira-kira? Untuk Indonesia. Ya, makanan Indonesia. Jadi sebenarnya kalau pergi kuliner itu kan kita untuk cari tempat makan ya. Nah itu review-review dari orang-orang yang emang semua orang boleh gitu loh. Yes. Mbak juga boleh nge-review gitu. Boleh. Nah untuk restoran-restoran yang paling terkenal itu banyak banget sih. Jadi yang pasti ya yang udah terkenal kayak rendang ya. Iya, terus yang belakangan mulai muncul lagi tuh kayak sop kontrol karebosi. Wah. Kayak gitu-gitu juga terkenal sih. Yes. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita memasuki sesi penandatanganan nota kesepahaman. Saya panggilkan terlebih dahulu mitra-mitranya ke Bunia. Selanjutnya Garuda Food hadir juga secara online, dan Visual Anak Negeri kami undang ke atas panggung, dan tentunya kami undang Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ekraf Republik Indonesia Ibu Nia Niscaya, boleh ke atas panggung. Baik, kami persilakan rekan-rekan boleh menandatangani nota kesepahaman kali ini. Dan ini sudah hadir juga rekan-rekan yang online. Oke, boleh sama-sama halo semuanya.
Hai. Ini mungkin ada Nutragen, Sasa, dan Garuda Food. Sebelum sesi 1 selesai, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Bersama mitra-mitra yang hadir secara offline maupun online. Mungkin kita bisa berdua di jarak. Oke. Teman-teman yang hadir secara virtual, oke, boleh ikut foto bersama ya. Oke, walaupun kita pakai masker, tetap harus senyum ya Bapak Ibu sekalian. Oke, teman-teman dokumentasi, sudah siap? 1, 2, 3. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Inilah penandatanganan nota kesepahaman sesi pertama. Sudah dimulai penandatanganan oleh Ibu Nia. Alright, terima kasih. Para mitra boleh kembali ke tempat. Begitupun Ibu Dia dan Ibu Nia. Terima kasih Ibu. Ingat Bapak Ibu, posisi menentukan prestasi ya. Alright, tetap dengan jaga jarak ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Kita masih standby di sini. Kita ada bantuan dari visual anak negeri karena kita mau foto 360 ya. Wah, ini oke, siap. Ini yang paling digadang-gadangkan oleh visual anak negeri ya. Kalau udah ngeliat kayak gini pasti langsung ingatnya tuh visual anak negeri. Alright. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk para mitra yang sudah hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dan ini saya Dewi pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Sehat selalu untuk seluruh